penari ya nak. Jadilah kudai nari itu. Masih ada di sana. Nanti mengenaknya bakal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini kita kedatangan bintang tamu dan di awal tadi adalah cuplikan beberapa karyanya yang pernah mengharumkan Kabupaten Lahat di ajang provinsi. Ya. Beliau ini adalah salah satu pentolan dari pembuatan film tersebut. Kita hari ini akan berkenalan dan mengupas siapa beliau ini. Namanya adalah Kak Anggi Kawibowo, kalau biasanya manggil Anggi. Nah, beliau ini merupakan guru saya ya. Walaupun usia jauh, saya jauh di atas dia, tapi saya banyak belajar sama beliau, baik di komunitas film dan keseharian. Tampangnya yang lucu. Beliau ini orang yang rendah hati ya, ramah, santun, dan manis. Terbang. Mungkin Kak Anggi mau saya kenalkan atau baiknya memperkenalkan diri secara langsung kepada pemirsa. Ya, gimana? Terima kasih Kak Aan. Akhirnya berada di samping Kak Aan ngobrol-ngobrol. Ini panutan juga nih. Jadi saya Anggi, salah satu dari sekarang mungkin banyak pegiat film di Lahat. Apalagi Kak yang perlu disampaikan? Status. Oh, status kebetulan masih lajang. Ya doakanlah sebentar lagi, mudah-mudahan. Kemudian jadi kita punya bahasa Indonesia, bahasa lokal. Terserah. Kita punya satu komunitas, Pingpong Production, salah satu komunitas film di Lahat saat ini. Mungkin salah satu yang pertama juga karena ya bisa dibilang seperti itu. Mengawali ya. Ya, bisa. Sekarang sudah cukup banyak, cukup rame ya, dan itu kabar baik untuk kita. Karena ya bisa dilihat dari situ yang menandakan bahwa Lahat semakin melek media, semakin anak-anak mudanya semakin kreatif dan banyak belajar. Kalau latar belakang Kak Anggi sendiri sebelumnya sebelum di Lahat memang berkecimpung di perfilman atau sekolah film, gimana itu? Saya pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Itu saya kebetulan saya mengambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi audiovisual. Sialnya waktu itu saya lebih sering ikut kakak-kakak senior buat film daripada masuk ke kelas. Jadi lebih sering jadi kuli di kakak-kakak senior. Waktu mereka buat tugas, saya diculik, ayo nguli, gulung-gulung kabel, pegang-pegang lampu. Di situ saya secara tidak langsung saya mengamati kakak-kakak belajar, ya step by stepnya seperti apa. Selain mendapatkan materi-materi dari kampus, proses ikut ngulinya itu yang lebih banyak memberikan efek, memberikan pengalamannya itu. Kecintaan Ya. ya, tumbuh. Atau sebelum itu memang hobi film atau saat ikut kakak-kakak kelas tadi? Sebelumnya emang sudah
sudah sering nonton. Sering nonton itu jadi menimbulkan rasa penasaran gimana sih, mungkin asik juga nih kalau kita belajar lebih jauh tentang film, proses pembuatannya. Dan ya saya bilangnya sial sih karena dengan sering nongkrong bareng kakak-kakak senior, saya sering diculik untuk bantu-bantu mereka. Tapi dari sana banyak pembelajaran kan, akhirnya bisa bikin film sendiri ya. Alhamdulillahnya ya, dari sana saya ya sedikit-sedikit belajar curi-curi ilmu mereka kan. Nah, kalau tadi ada film Kemban 91 DB ya. Ya. Nah, film ini kan pernah jadi juara 2 ya di Festival Film Pendek Dinas Pendidikan, Pariwisata Sumsel. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kalau dulu ya, budaya masih di sana. Sumsel tahun 2000 berapa tuh? Tahun 2014. 2014-an. Kemban 91 DB itu artinya apa, Kak? Bisa diceritakan? Jadi Kemban itu salah satu tarian Kabupaten Lahat. Waktu itu kita sedang proses pembuatan film pendek. Kemudian kita mendapatkan informasi kalau ada film dari Dinas Pariwisata Sumsel mengadakan festival film. Festival film bertema kebudayaan. Jadi kita coba kita coba observasi. Waktu itu kita akhirnya setelah ngobrol rembuk bersama kawan-kawan, kita dapat satu judul Kemban 91 DB. Ya, Kemban itu adalah sebuah tarian asli Kabupaten Lahat. Sebenarnya ya tari Kemban. Sebenarnya banyak tarian. Lahat sendiri merupakan salah satu dengan tarian daerah terbanyak. Sebenarnya Dari banyaknya tarian di Lahat, kenapa memilih tari Kemban yang diangkat? Nah, itu yang menarik karena tari Kemban itu ternyata gerakan yang sangat sederhana memiliki filosofis yang luar biasa. Di sini kita coba menampilkan bagaimana alur cerita film Kemban itu sehingga dapat menjadi menarik. Kita coba teliti lebih jauh, ternyata yaitu tadi masing-masing dari gerakannya memiliki maksud yang tersembunyi. Kemudian setelah kita bedah bersama-sama, kita ngobrol, waktu itu hampir 1 bulan kita terus mematangkan oret-oretan kertasnya, bagaimana membuat film Kemban ini agar menjadi menarik. Di situ kita ketemu ide bagaimana seandainya tarian Kemban ini ditarikan oleh orang yang memiliki tunarungu bahasanya. Tunarungu dengan level yang paling parah, sehingga di situ kita dapat judul 91 DB itu. 1 DB. Ya, jadi 91 DB itu untuk menandakan bahwa si penari adalah penderita tunarungu dengan level yang sangat parah, ekstrim. 91 DB itu frekuensi atau gimana ya? Ya, itu tingkatan sebutan untuk level-level. Jadi ada level-level untuk penderita tunarungu itu. Jadi untuk 90 ke atas itu adalah level yang paling parah. Iya, paling parah. Jadi luar biasa sekali kalau saya lihat film Kak Anggi ini detail ya. Memang tidak sembarangan. Itu prosesnya berapa lama Kak bikin Kemban ini? Proses Kemban ini hampir 2 bulan. 2 bulan. Observasi dulu. Iya. Yang pertama kita lakukan ya penelitian itu dulu. Kita ngobrol apa yang akan kita bahas, baru kita teliti lebih jauh, terus ngobrol paling nggak seminggu itu 3-4 kali terus ketemu sama kru, sama teman-teman yang lain. Baru kalau proses produksinya sendiri mungkin di lapangan cuma 2 hari. Oh gitu. 2 hari. Ya. Terus setelah Kemban tahun 2016 ya? 2015. 2015
bikin lagi satu karya film yang cukup dikenal juga ya, walaupun tidak ikut festival ya. Itu Gegerit ya. Nah, kalau Gegerit sendiri ceritanya tentang apa? Sama sebenarnya. Gegerit adalah film tentang tarian yang berasal dari Kabupaten Lahat juga sebenarnya. Dan kita coba mengulik lagi di balik tarian itu sebenarnya ada apa, karena orang-orang dulu menciptakan suatu budaya itu pasti didasari oleh sebuah kejadian ataupun ada pesan-pesan tersembunyi karena apa ya, tarian merupakan salah satu media penyampai pesan berbentuk visual menurut saya. Itu yang dilakukan orang dulu ya. Ya, Kalau untuk Gegerit sendiri itu tarian yang kalau tidak salah yang sudah lama ya, sangat lama ya. ratusan tahun ya. Sudah ratusan tahun. Kalau sejarahnya gimana tari Gegerit itu? Kalau mitosnya orang dulu berdasarkan cerita-cerita yang kami dapatkan dari narasumber-narasumber, Gegerit itu tarian yang ditarikan pada saat terjadi apa ya, kalau bahasanya tuh tarian tolak balak. Kalau bahasa sederhananya. Jadi ketika ada wabah seperti baru-baru ini harimau masuk desa ya, atau kemarau atau hujan banjir kan. Ya, musibah-musibah seperti itu biasanya masyarakat adat zaman dulu menarikan tarian Gegerit untuk dihindarkan dari bencana-bencana seperti itu. Oh gitu ya. Jadi dikemas dalam sebuah bentuk cerita di film tersebut yang mungkin bukan menceritakan sejarah tapi cerita yang berbeda ya. Sebenarnya ada, kalau kita bicara film kan itu penyampai pesan. Jadi pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu bahwa salah satunya merupakan bahwa kita termasuk daerah yang kaya akan budaya. Namun kita banyak yang mengabaikan seperti itu. Jadi kita coba mengenalkan kembali, mengajak sama-sama untuk mengingat kembali bahwa ternyata di Lahat ini unik loh. Lahat ini eksotis, banyak budaya yang mulai ditinggalkan, tapi sayangnya seperti itu. Jadi edukasi juga ya, mengedukasi lewat film-film karya Kak Anggi. Sebenarnya kalau saya perhatikan film Kak Anggi itu luar biasa ya, berbeda. Kalau tolak ukur atau mungkin punya apa ya, mentor gitu ya, sutradara siapa gitu. Ada banyak nama sebenarnya. Seperti kalau yang saya kagumi itu ada Mas Garin Nugroho, ya. Mas Joko Anwar. Kemudian untuk sutradara cewek itu ada Mbak Jenar Maisa Ayu tuh. Jenar Mas Ayu, penulis juga ada ya. Jadi dalam kreatif pembuatan film pendek ini, kalau dibanding karya tulis kan, itu ada banyak juga yang bilang pembuatan cerpen misalnya itu kan lebih sulit dibandingkan novel. Kalau film sendiri gimana? Lebih sulit membuat film pendek atau film dengan durasi panjang? Karena kan dalam jangka waktu yang pendek kita harus punya ledakan-ledakan kan. Jadi ya hampir sama, penyampaian pesan dengan jangka waktu misalnya 1 jam dengan menyampaikan pesan dengan waktu 5 menit. Cenderung lebih sulit untuk menyampaikan pesan dalam waktu 5 menit itu, karena dengan waktu yang terbatas kita harus menyampaikan isi yang sama dengan pesan yang sama. Jadi kalau itu tadi kita prosesnya juga agak sedikit berbeda dengan film panjang. Dari alurnya juga sedikit berbeda. Karena kita harus kalau film pendek itu sebenarnya cukup sederhana, tapi kita tahu membuat yang sederhana itu justru hal yang paling sulit. Karena kita harus menyampaikan opening, konflik, dan ending. Sederhananya seperti itu. Opening, konflik, dan penyelesaian konflik. Kalau di film panjang kita bisa menggambarkan per tahapnya, runutnya enak. Terus Kang, tipsnya
dalam film pendek kan kita harus menyampaikan supaya orang mengerti, sementara dalam durasi singkat kita tidak bisa seperti film panjang yang merunut rangkaian-rangkaian supaya penonton mengikuti kan bisa mengerti, oh dia kesini dulu baru ke sana. Itu gimana tuh ngakalin? Kita pilah lagi, jadi ada beberapa cerita kunci, scene kuncinya itu seperti apa. Kalau film pendek biasanya dia langsung to the point pada titik ceritanya. Dia ndak terlalu banyak gimmick biasanya. Jadi kita hanya menyampaikan si misalnya si Kaan sedang melakukan apa, dan di sana dia hanya menyampaikan, kita mengambil poin terpentingnya dari sebuah cerita. Misalnya kalau kita kasih contoh, misalnya film Janji Joni mungkin, Janji Joni itu alur ceritanya saya pikir itu film pendek banget. Jadi dia hanya menceritakan perjalanan Joni mengantarkan pita film ke bioskop. Di tengah perjalanan itu terjadi banyak konflik. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi semisal saya mau pergi ke warung beli rokok. Tapi dalam perjalanan itu terjadi konflik apa. Nah, mungkin di situ sederhana. Tapi memang luar biasa ya kalau saya lihat Kang Anggi, imajinasinya, pemikiran-pemikirannya membuat terobosan-terobosan film. Terus terang saya banyak mengamati beliau ini, saya banyak belajar, menonton filmnya. Bisa aja. Di komunitas saya ikut gabung kan, banyak nanya juga. Nah Kak, terus mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu nih, kalau dari Kak Anggi sendiri untuk langkah-langkah membuat film yang bagus, yang baik itu seperti apa? Langkah-langkah dari awalnya. Untuk membuat film yang paling penting itu adalah banyak menonton. Ya. Banyak menonton, saya pikir referensi merupakan poin kunci. Karena semakin banyak kita mendapatkan referensi film-film yang kita tonton, secara tidak langsung itu akan membentuk mindset kita. Ketika kita ingin membuat film nantinya, kita sudah banyak apa ya? Ya sudah banyak pandangan lah. Nggak hanya karena kalau kita nggak punya referensi, kita akan kesulitan ketika dihadapkan dengan proses produksi. Kita akan bingung seperti apa bagusnya film, bagus itu seperti apa film. Kalau langkah-langkah pembuatan film produksi gimana Kak? Bisa diceritakan kalau pengalaman Kak Anggi sendiri. Misal yang pembuatan film apa kan, awalnya bersama siapa dulu, bikin skenario dulu atau apa dulu? Kalau kita di komunitas biasanya ketika ingin melakukan satu produksi, kita kumpul dulu, dan kita sepakati temanya apa. Dari tema itu kemudian kita bedah lagi, kita kotak-kotakan lagi yang paling menarik dari sebuah tema itu apa. Kemudian dari situ kita biasanya menawarkan siapa nih yang mau membuat ceritanya, membuat skenarionya. Nah, dari situ nanti ada si pembuat skenario, pembuat cerita. Nanti terus kita kembangkan bersama-sama. Jadi sekali misalnya, terus kita bahas lagi. Ternyata yang kurang di sini, ternyata yang ini scene ini enggak perlu, itu kita bisa kurangin. Ternyata cerita ini lebih menarik disampaikan seperti ini. Terus kita bongkar terus setiap malam, kita rombak terus. Ya hampir setiap malam kalau biasanya kawan-kawan itu. Sampai benar-benar fix bahwa ini yang bakal kita kerjakan. Kemudian kita lengkapi properti, kebutuhan properti apa saja yang bakal digunakan. Kemudian kita pemeran. Kalau kita pemeran itu biasanya audisi.
enggak sih, kita enggak audisi, kita cari yang menurut kita siapa yang cocok memerankannya. Biasanya ada beberapa pilihan, kemudian kita temui siapa yang berhak yang paling cocok memerankan peran tersebut. Setelah itu setelah semua lengkap kita produksi. Kalau semua sudah matang di atas kertas, biasanya tidak bakal lama produksinya, 2-3 hari cukup untuk Fix dulu ya. ya yang penting kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya di kertas. Setelah skenario kan nanti ada director shoot, ada macam-macam, ada breakdown shoot, jadwal syutingnya, breakdown propertinya seperti apa, kostum, makeup, kameramen juga. Salah satu kameramen yang sering dipakai ini ya, dari Rana Imaji ya. Iya. Yang hari ini jadi sponsor kita hari ini. Benar-benar. Hari ini disupport Rana Imaji. Ada saudara Gagah Pino Prayoga, kebetulan sudah beberapa kali yang dipercaya untuk menjadi direktur fotografinya sekaligus kameramen. Kalau karya-karya yang lain Mas Anggi selain Kemban 91 DB terus Gegerit, sebelumnya sudah pernah juga ikut? Kalau yang diikutkan ke festival itu cuman Gegerit dengan Kemban 91 DB. Kalau yang lainnya itu ada Merah Putih Dalam Bingkai, kemudian ada Rumah Baru, kemudian ada Main HP Terus, kemudian Ulang Tahun, ada beberapa lagi. Wih, sudah banyak ya. Dan semua karya beliau saya percaya, saya sangat luar biasa. Makanya saya terus banyak belajar, berguru ya. Mas Anggi ini usianya 25 tahun. Masih bujang. Percaya? Beliau masih muda, masih lajang juga. Tapi berguru kan kepada siapa saja. Saya tidak canggung dan tidak malu-malu untuk banyak belajar ke beliau. Saya yang banyak berguru. Tapi sayang ya, belum menikah ini. Doakan secepatnya. Amin. Terus Mas Anggi, melihat perkembangan perfilman di Kabupaten Lanut sendiri dalam pengamatan Mas Anggi, gimana sampai sejauh ini? Sangat positif, karena ya kita lihat sudah beberapa kali ada kawan-kawan yang mengadakan festival film untuk tingkatan Kabupaten Lahat, dan ternyata banyak yang ikut. Banyak yang peserta, banyak. Itu menandakan bahwa banyak yang suka ya. Ya, ternyata banyak yang mulai tertarik untuk membuat sebuah komunitas film. Banyak yang tertarik untuk mempelajari seperti apa proses pembuatan film itu. Ya, bersyukur karena ya dengan secara tidak langsung kita membuat membranding Kabupaten Lahat secara halus untuk bahwa ya ternyata di Lahat pegiat kreatifnya banyak, pelaku kreatifnya banyak, dan mungkin secara tidak langsung saya beberapa kali sampaikan ketika ada satu komunitas mengangkat satu kebudayaan Kabupaten Lahat, bayangkan jika kita punya 20 komunitas, berarti ada 20 bentuk kebudayaan yang tersampaikan melalui film, dan itu cukup menguntungkan untuk Kabupaten Lahat karena masyarakat luas akan lebih mengenal Kabupaten Lahat dan kebudayaan-kebudayaannya. Kalau melihat dari segi katakanlah kualitas film sendiri gimana Mas kira-kira? Kalau berbicara kualitas, bukan menggurui. Itu sangat subjektif nanti jatuhnya. Tapi saya lihat progresnya sangat positif. Kawan-kawan mau belajar. Nah kita tahu sudah banyak jurnal-jurnal online yang bisa didapatkan di internet, kemudian banyak juga tips-tips yang disampaikan di Instagram oleh filmmaker luar. Banyak forum-forum yang mungkin bisa kita ikuti. Ya mungkin dari sana harapan kita sih kawan-kawan bisa terus belajar, bisa terus sama-sama
menghidupkan gairah perfilman di Kabupaten Lahat tentunya. Kalau untuk ini Mas, kira-kira untuk bisa lebih memajukan lagi dan lebih meningkatkan gairah film. Karena gini ya, bicara film kita bicara budget juga ya. Terus solusi untuk bisa mengatasi hal itu, karena biasa film-film pelajar gitu kan keterbatasan di budget kan untuk membuat film yang luar biasa dengan apa banyak properti gitu kan. Kalau saya boleh mengutip itu ada perkataan Mas Garin waktu itu, kita memanfaatkan lingkar sosial kita. Kalau di level komunitas, apalagi komunitas-komunitas indie itu biasanya kalau kawan-kawan di pingpong itu mereka kita bantingan cika. Kita cika dulu sedapatnya berapa, kemudian jika kalau masih kurang kita akan mencoba mencari donatur yang tak terikat, Mas. Jadi siapa yang benar-benar support kita, biasanya mereka ya berapa aja kita terima mereka. Kita sampaikan kita mau buat film, ini ceritanya seperti ini, tujuannya seperti ini. Nanti saya yakin pasti ada yang peduli dengan proses kreatif kita. Yang penting kemauan dulu ya, kemauan, kekompakan, kebersamaan gitu kan. Kekurangan-kekurangan pasti ada jalan ya kalau dilewati bersama. Luar biasa. Mungkin Mas Anggi, harapannya nih sekarang ke para sineas atau filmmaker di Kabupaten Lahat, apalagi saat ini mungkin masih banyak yang muda-muda kan, harapannya dan mungkin pesan-pesannya untuk kawan-kawan nih. Harapan saya kalau melihat sekarang sudah banyak pegiat film di Kabupaten Lahat, harapan saya terus terjebak di sana. Jadi kita ramaikan lagi perfilman Kabupaten Lahat, kita tunjukkan ke kota-kota tetangga, kabupaten-kabupaten tetangga bahwa di Lahat itu bahasa sederhananya filmnya hidup seperti itu. Jadi semakin banyak kita menampilkan karya-karya kita, semakin dikenal pula Kabupaten Lahat dengan kota kreatifnya. Karena kalau kita bicara tentang wisata, mungkin Kabupaten Lahat sudah cukup banyak wisata. Jadi sudah cukup banyak mengundang masyarakat luas untuk datang ke Kabupaten Lahat. Nah, di situ menjadi keunggulan tersendiri bagi kita untuk menyampaikan bahwa oh ternyata selain wisatanya, budaya kreatifnya juga hidup di Lahat. Tapi dukungan-dukungan mungkin dari pemerintah juga mungkin perlu untuk membuat festival-festival agar terwadahi gitu kan kreativitas anak muda ini. Iya, mungkin pemerintah sesekali harus melihat bahwa ternyata di Lahat ramai pegiat film. Ternyata di Lahat memiliki potensi yang cukup besar di dunia perfilman. Mungkin pemerintah untuk lebih peduli ke kawan-kawan filmmaker di Kabupaten Lahat dengan memberikan wadah bagi mereka untuk bagi kita untuk dapat menampilkan karya-karya kita. Salah satu jalannya mungkin dengan festival itu sendiri. Festival ya harus digalakkan ya. Karena saya lihat ya kalau untuk bikin-bikin doang kan mereka jadi ngendur semangat aja kan. Jadi mungkin festival adalah salah satu motivasi kawan-kawan untuk terus berkarya. Kan bisa temanya itu kan untuk mengangkat budaya, mengangkat pariwisata, diperkenalkan melalui film-film pendek kan. Apalagi kalau cakupannya sudah bisa membuat film panjang kan. Oke, Mas Anggi, setelah banyak pembahasan kita, untuk saat ini ada rencana untuk bikin film baru? Sebenarnya saya masih ada bahasanya itu memiliki hutang karena ada satu film yang belum sempat selesai. Ya doakan agar segera selesai dalam beberapa waktu ke depan. Tapi
sebenarnya saya sudah memiliki sudah apa ya, mungkin sudah memiliki list-list referensi. Ya doakan dalam waktu dekat ini kita akan segera membuat sebuah film lagi dan bisa berkontribusi untuk film-film di Kabupaten Lahat. Kan bisa jadi film-film Mas Anggi ini bisa jadi referensi loh. Pemantik pemantik untuk kawan-kawan lain, kawan-kawan yang masih belajar untuk belajar dari film Mas Anggi. Sebenarnya ditunggu-tunggu gitu kan. Kapan nih Mas Anggi berkarya lagi? Iya, doakanlah secepatnya. Misalnya yang menjadi masalah itu kan kesibukan kawan-kawan sebenarnya, kesibukan dari Tim ya? tim. Tim dari komunitas. Ya, tapi dengan kondisi new normal ini semoga dapat segera terlaksana. Ya, Ya, Anggi mungkin siap. itu saja. Ini mungkin obrolan pertama kita. Akan ada obrolan-obrolan selanjutnya kita harapkannya dengan karya-karya Mas Anggi yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Terima kasih. Terus ikuti channel kami Lahat Online TV karena kami akan selalu maksimal untuk mengedukasi dan berbagi informasi untuk Anda. Subscribe, jangan lupa. Sebenarnya nggak masalah, nggak di subscribe juga nggak apa-apa karena awal niat kita memang bisa ditonton, bisa sampai dan bisa mengedukasi gitu. Mulia sekali ya. Jadi tak subscribe tidak di subscribe juga nggak apa-apa, tapi harapan kami di subscribe ya. Ya itu saja. Ya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.